Kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Anda Haja Dewi Tali S.PSI MM. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu data dari Ibu Haja Dewi Tali. Tempat tanggal lahir Makassar 22 Desember 1959. Jabatan sekarang Direktris Lembaga Pendidikan Kepribadian Soraya. Sebagai pengajar di Maria Corporate Jakarta sejak tahun 2000 hingga sekarang. Kemudian juga sebagai motivator sejak tahun 2010 hingga sekarang. Dan juga sebagai coach. Kemudian trainer ada di beberapa bidang, ada personality development, character building, capacity building, service excellence, problem solving and decision making, creative thinking and problem solving, powerful coaching and counseling skills, etika busana, etika pergaulan, table manner, public speaking, social grace. Sedangkan untuk pendidikan non formal ada John Robert Power Jakarta, Next Level Jakarta, Maria Corporate Jakarta, Business Growth Jakarta. Pendidikan formal yang telah ditempuh untuk S1 Fakultas Sastra Unhas dan juga Fakultas Psikologi. Kemudian untuk S2 ada Manajemen SDM di Universitas Muslim Indonesia, kemudian S3 Program Doktor Ilmu Manajemen STISIA Surabaya. Sedang berlangsung ya Ibu. Demikian kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Ibu Haja Dewi Tali mengenai personality development. Kepada Ibu kami persilakan. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan untuk kedua kalinya. Ya, alhamdulillah saya melihat bapak-bapak masih makin ganteng ya. Kemudian ibu-ibu makin cantik-cantik. Tepuk tangan dulu ibu. Ibu, saya tidak senang kalau saya tidak gerak ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas mengenai personality development. Nah, yang pertama kita harus melihat apa kata Aristoteles ya. Kita adalah apa yang berulang-ulang kita lakukan. Oleh karena itu, kesempurnaan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Ya, jadi apa yang sering kita lakukan menjadi suatu kebiasaan sehingga itulah kita. Kalau kita di rumah serba teratur, ada komunikasi antara ibu dan bapak, yakin kita keluar juga akan seperti itu. Tapi kalau tidak ada komunikasi, karena bapak merasa bapaknya sibuk, ibunya sibuk, sehingga kadang terlontar di mulut ibu-ibu itu mengatakan, coba bapak yang kita ganti posisi deh. Bapak sebagai ibu rumah tangga ngurusi anak-anak, saya yang kerja di luar. Nah, ibu-ibu yang seperti ini tuh nggak ngerti kalau di luar itu mencari nafkah itu susah. Banyak yang harus kita temui, yang berbagai macam karakter. Baguslah kalau orang itu menginginkan kita untuk sukses. Tetapi banyak di luar sana, lebih banyak orang yang menginginkan kita tidak sukses. Tapi itulah hambatan proses bagaimana tumbuhnya kepribadian kita untuk lebih dewasa. Dan ibu lihat sekarang dan bapak-bapak, kondisi saat ini, kemajuan teknologi yang semakin modern. Kita sudah masuk di era Industri 4.0. Apa yang mewarnai itu adalah
menciptakan intelijensi artifisial, ya, sehingga kita perempuan juga harus berkarya. Laki-laki apalagi dosen, jangan kita mau ketinggalan. Tapi dengan adanya emansipasi perempuan dan laki-laki, tentu tidak ada lagi yang seperti ini. Adanya kesetaraan gender. Jadi laki-laki jangan menganggap bahwa perempuan itu hanya tempatnya di domestik, di area domestik, di arena domestik. Tidak, Pak. Selalu mengatakan bahwa perempuan itu kodrat. Ibu, Bapak tahu, siapa yang tahu kodrat seorang perempuan, yang bagaimana saja itu kodrat seorang perempuan? Yang mana, Pak? Yang di mana dimaksud? Coba Bapak, kira-kira yang mana dimaksud? Ya Bu, baik. Nah, jadi kalau berbicara tentang perempuan, kodratnya itu ya dia harus memunculkan aura sebagai seorang ibu. Nah, keibuan. Kemudian yang lain, dia mampu lemah. Ya, terus masa seperti daripada programnya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa sekarang ini kan ada namanya kesetaraan gender. Nah, itu jadi nomor kesetaraan. Oke, nah ini dulu Pak. Dulu itu ya, memang perempuan dikatakan lemah. Ya, lemah itu karena di zaman patriarki. Kemudian stereotipnya itu perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa berdaya, perempuan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sekarang tidak seperti itu. Selalu laki-laki itu mengatakan, itu kan kodrat kamu, harus di rumah. Bukan. Kodrat perempuan hanya 3, yaitu melahirkan, mengandung, dan menyusui, yang laki-laki tidak bisa. Mengenali siapa diri kita. Pertama kita harus ketahui mengenali diri kita sendiri itu adalah apa kekurangan yang kita miliki dan apa kelebihan yang kita miliki. Karena kita yakin bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah manusia unik. Kenapa unik? Ya berbagai macam karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang terlahir di dunia. Yang membentuk karakter itu adalah bagaimana pola asuh orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan di mana dia berada. Itu yang mempengaruhi. Kemudian budaya. Budaya itu juga mempengaruhi. Dan ada namanya karakter genetik yang dari ibu atau dari bapaknya atau dari nenek dan kakeknya. Nah, karakter ini terproses, Bu. Pembelajaran pertama kita adalah dari ibu dan bapak. Ini pembelajaran pertama kita untuk bagaimana universitas kehidupan kita. Setelah kedua orang tua, tentu prosesnya itu kepada keluarga, the small family, ya, keluarga, sehingga kita ini melihat loh, kok saya punya bapak seperti ini, kok saya punya om seperti ini, tante saya seperti ini kita mulai belajar. Makanya interaksi sosial itu sangat penting. Karena itulah proses untuk kematangan emosional kita. Karakter kita terbentuk. Setelah itu teman kita di sekolah. Saya tanya, yang mencarikan teman waktu ibu TK atau SD, SMP itu siapa yang mencarikan teman? Ya, siapa? Diri sendiri. Nah, diri sendiri ini bagaimana? Diri
sendiri ini, bagaimana yang kita cari? Teman yang kita cari itu yang mana? Ya, yang menyenangkan hati kita. Betul tidak Pak, Ibu? Pasti cari teman yang senang dengan kita. Yang setelah itu masuk organisasi yang lebih besar lagi. Kemudian masuk kantor yang lebih besar lagi, yang berbagai macam karakter yang kita temui. Kenapa? Karena sudah ditempa di rumahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Sehingga pembentukan karakter itu ada. Dan kita harus ketahui, kalau kita mau hidup, ingat selalu menilai apa yang kita miliki. Yang paling banyak itu nilailah kekurangan yang kita miliki. Tapi anehnya, kadang kekurangan itu kita tidak bisa eksplor, tidak bisa mengatakan. Betul tidak? Contohnya Bapak tadi diminta untuk apa, kekurangannya tidak bisa. Tapi kalau melihat kekurangan orang lain, gampang tidak? Gampang? Gampang sekali. Gampang, pokoknya komentar itu gampang banget Pak. Ya, weh kenapa itu Bapak ini begini ya? Dan tak tahu dirinya. Ya, susah menilai diri sendiri. Kemudian, kalau kita mengenali siapa diri kita, kekurangan dan kelebihan kita, insya Allah tidak ada kecemburuan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kekurangan yang saya miliki adalah kelebihan orang lain. Kelebihan orang lain itulah kekurangan saya. Jadi buat apa kita bangga? Tidak ada. Kita sekolah itu untuk mendapatkan bagaimana proses kepribadian, pembentukan pribadi kita. Karena anak SMP, SMA, lulusan sarjana itu akan beda persepsi, kemudian beda cara menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita semua di dalam lingkup perbankan itu semua mengenali siapa dirinya, dirinya, kekurangan dan kelebihan, yakin tidak ada masalah di dalam. Semua mau membuat apa ya program yang bagus untuk sekarang. Kreatif, apalagi ibu-ibunya. Tidak stagnan, tapi berjalan. Apalagi sekarang kita melihat bagaimana memproduksi manusia untuk menjadi pribadi yang efektif dan menjadi entrepreneurship. Ada selalu berhadapan dengan diri kita. Apakah kita di dalam pertemuan, apakah kita di dalam training dan sebagainya, ini selalu ada. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu ketika ada pelatihan di luar di Sulawesi, itu selalu mencari temannya. Kita nanti duduk sama-sama ya. Betul tidak? Betul tidak? Ya? Kenapa bisa? Karena kita selalu mau bagaimana? Selalu mau apa, Bu? Ya? Selalu mau berada di zona nyaman. Di sini Pak. Kami kucing mana? Berapa orang? Coba berapa orang kucing? 1, 8, 9, 10. Sini Pak kucing. Ini kambing 5 orang. Oke, berarti kucing tolong dibagi 2 Pak. Ya, dibagi 2. Ya, oke, sekarang ayam di meja sini Pak, silakan. Kelompok ayam. Ya.
Kelompok ayam. Oke. Kelompok kambing. Ya, kambing. Kemudian kelompok kucing di sini dan di belakang. Oke. Ciri-ciri kepribadian. Nah, 2 lembar ini tolong Ibu tulis namanya. Nama. Tidak, nama pribadi. Itu tadi kambing hanya membuat kelompok. Ya, hanya membuat kelompok. Itu ice breaking Pak namanya tadi. Jadi namanya nanti foto. Namanya tolong sudah ditulis semua, jadi lembaran pertama dan 2 ditulis namanya masing-masing. Ya. Kemudian jadi ayam, kambing, bebek. Dua-duanya berarti bukan orang lain, saya, pribadi saya. Yang pertama, ciri-ciri kepribadian. Objektif, menilai sesuai kenyataan. Angka 0 itu berarti tidak sama sekali objektif. Mengukur tinggi pengetahuan petani, sikap petani, kemudian perilaku petani itu menjadi kunci malah. Nah, ini seringkali juga kami kesulitan bagaimana mengukur sikap petani yang anak-anak kami ajari seperti itu kan di dalam. Iya, karena mereka adalah milenial. Sementara mahasiswa kami sendiri itu sikapnya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh petaninya misalnya kan seperti itu ya. Sehingga harusnya memang mahasiswanya dulu mencerminkan sikap yang bagus baru ke yang dimintai perubahan sikap. Nah, saya sendiri kesulitan Bu. Di rumah itu saya kadang-kadang mau senyum, istri saya tidak mau senyum kan gitu kan. Ayo, siapa istrinya? Istri ada angkat. Oh, karena sakit dia kadang. Oh, sakit. Sakit dia. Nah, ya. Apalagi sekarang dengan kondisi yang sakit itu, saya mau candai malah marah-marah itu. Aduh. Padahal sudah dipuji-puji, sudah bilang cantik. Wah, tambah sakit itu. Nah, bagaimana mengatasi ibu-ibu yang supaya saya sikapnya itu nampak baik walaupun sebenarnya masih kurang juga seperti itu kan. Jadi maksudnya itu supaya dia nampak, supaya kami tuh sikapnya nampak di istri itu, paling disayang lah saya seperti itu kan. Nah itu bagaimana saya menunjukkan itu? Oke. Jadi seperti ini Pak. Baru dong ditanggu. Ya, berarti lebih lama saya kan. Ya, saya sudah. Kalau mukanya itu kelihatan loh ibu. Kalau marah itu pasti moodnya itu ada itu. Dan Bapak harus tahu ibu 3 dan 4 tentu ibu sendiri dan Bapak sendiri. Tetapi kenyataan apa yang dinilai oleh orang lain itu tidak sesuai dengan yang kita nilai. Ada yang lain? Ada Pak? Ada kan? Nah, itu harus kita introspeksi diri. Kenapa ya orang mengatakan saya seperti ini? Dari mana sehingga orang di sekitar saya menilai saya seperti ini? Kemudian, ingin menjadi pribadi yang efektif, tentu kita harus menerima feedback dari orang lain. Yang mana itu feedback, Pak? Di mana kita bisa melihat feedback? Ya, di mana? Ada take and give dan berada di halaman 2. Itu feedback ini, masukan ini dari orang lain di sekitar kita. Kemudian kita berani menilai diri kita, ini namanya kita introspeksi diri setelah ada feedback dari orang lain. Dari mana orang menilai kita? Dari sikap kita, dari tutur bahasa kita. Itu yang orang nilai siapa diri kita. Untuk memberikan sirim ini. Jadi kalau untuk dari kami,
tadi ini mentanggapan bukan yang untuk harus tampil dosen, karena setiap dosen serasa memiliki karakter sendiri bagaimana mereka mengajar atau memberikan arahan kepada setiap mahasiswa. Karena namanya karakter kan kita nggak bisa harus memaksakan semua dosen harus sama di depan mahasiswa. Kalau dari kami ya istilahnya hampir karena di mahasiswa kami ini kan berbeda. Jadi mungkin penyampaiannya mungkin tergantung situasi, tergantung keadaan dan tergantung pada kondisi. Saya rasa teman-teman dosen di sini ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa, mereka sudah memahami baik itu teori maupun experience. Yang membahas dosen sudah belajar teorinya, terus belajar melalui pengalaman menghadapi mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Seperti itu mungkin Bu. Jadi kalau ditanya masalah bagaimana menyampaikan di dalam ruang kelas, di luar kelas ataupun dalam situasi seperti apa, kan kita harus paham dulu ini dalam forum apa. Jadi kita harus menggunakan bahasa seperti apa. Ketika dengan mahasiswa kita juga menggunakan teknik tersendiri agar mahasiswa bagaimana paham dengan apa yang kita ajarkan dan mereka bisa patuh. Karena kalau kita harus menggunakan intonasi yang seperti digunakan oleh MC, teman saya sana Pak Musakir kan MC, itu kan formal. Sedangkan kalau kami dosen dengan mahasiswa harus ada formal, ada non formal. Ya mungkin gitu aja Bu. Makasih banyak Bu. Terima kasih Pak Wadil. Tepuk tangan dulu. Jadi tanpa Pak Wadil menyadari teknik penyampaian, beliau sudah menyampaikan bagaimana intonasinya tadi? Bagus? Bagus. Bagaimana volumenya? Bagus. Artikulasinya? Oke. Kemudian kita lagi melihat bagaimana speeding, kecepatan berbicaranya bagaimana? Oke. Pause-nya? Penekanan? Nah ini yang saya inginkan Pak Wadil ya. Jadi memang untuk menjadi MC nah mungkin kita begitu caranya ngomong ke mahasiswa. Tetapi yang penting kita penyampaian ke mahasiswa ini kita harus mempunyai teknik yang 6 ini. Ya, bagaimana penekanan ketika kita berhadapan dengan mahasiswa. Ketika keinginan yang kita inginkan apa yang akan dicapai oleh mahasiswa, pasti ada penekanan di situ. Penekanan maksudnya penekanan suaranya. Ya. Semua yang ada di ruangan ini, saya harapkan mahasiswa semua bisa berhasil dan menjadi petani milenial yang sukses.